Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah pada sore hari ini kita ketemu lagi di channel YouTube saya membahas tentang penelitian. Kali ini saya akan membahas literatur review atau kajian pustaka. Nah, kemarin saya bahas tentang latar belakang atau background. Mungkin timbul pertanyaan sebelum saya membahas tentang literatur review ini ya, wahai para peneliti. Kenapa literatur review dulu tidak kemudian ke identifikasi masalah, kemudian atau fokus masalah, batasan masalah, kemudian ke pertanyaan penelitian atau rumusan masalah dan tujuan penelitian, kekuatan penelitian. Pada dasarnya setiap instansi, baik itu perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga research atau lembaga-lembaga penelitian, memiliki style tersendiri atau sistematika penulisan tersendiri. Jadi tidak masalah mau ditulis dimanapun, pertanyaan penelitiannya atau rumusan masalahnya itu mau ditaruh di bab 2 asalkan masih menggambarkan penelitian ilmiah. Nah, itu nggak apa-apa. Oleh karena itu, saya akan membahas tentang literatur review atau kajian pustaka. Para mahasiswa biasanya menaruh hal ini di bab 2 biasanya. Kajian teoretis, kajian pustaka, atau kajian literatur, nah gitu ya. Itu silakan saja. Baik, apa sih yang dimaksud sebagai apa sih yang dimaksud dengan literatur review itu? Literatur review itu is a writing summary of journal article, books, and other document that describes the past and current state of information on the topic of your research study. Jadi di bab 2 kajian teoretis atau kajian literatur itu Anda cantumkan ringkasan tertulis dari artikel jurnal. Makanya cari jurnal di internet banyak sekali. Beberapa perguruan tinggi sudah mengekspos jurnal-jurnal mereka untuk di mungkin citasi kan gitu. Sekarang sudah ada citasi, indeks Google Scholar. Mereka butuh untuk indeks itu. Nah, cari artikel jurnal, baik itu jurnal nasional maupun internasional yang membahas tentang topik penelitian Anda. Yang kedua, buku-buku. Di perpustakaan banyak sekali buku-buku tentang penelitian yang ingin Anda lakukan. Contohnya kemarin pendidikan karakter, banyak kita cari pendidikan karakter. Kemudian dokumen lain yang menggambarkan keadaan informasi di masa lalu. Ini biasanya di bab 2 itu ada namanya hasil penelitian terdahulu. Nah, itu termasuk dalam kategori literatur review. Gitu. Cuman ditampakkan dalam bab subbab biasanya kajian hasil penelitian terdahulu yang relevan atau apa namanya. Ya, itu hanya sekedar ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa ada informasi literatur masa lalu yang berkaitan langsung dengan penelitian ini begitu. Nah, banyak namanya penelitian-penelitian terdahulu yang relevan itu yang dengan topik yang sama, tentang kurikulum, tentang pendidikan karakter, ekonomi, kemudian bisnis umpamanya dan sebagainya. Ini harus menggambarkan topik penelitian Anda. Jadi literatur review itu harus menggambarkan penelitian Anda. Oke, ada 5 tahap juga agar literatur review Anda itu berkualitas dan bisa menjawab nanti rumusan masalah. Pertama yang harus Anda lakukan dalam literatur review itu adalah
identify key term to use in your search for literature. Identifikasi istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian Anda. Contoh, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Jadi, key term-nya atau kata kuncinya adalah motivasi belajar dengan hasil belajar. Kalau kuantitatif ada dua variabel, X dan Y. Paradigma sederhana. Ya. Maka motivasi ini menjadi salah satu pijakan Anda mencari literatur. Jurnal, buku, ataupun penelitian-penelitian yang terkait dengan hasil penelitian orang lain yang terkait dengan motivasi Anda cari. Ya. Yang kedua, key term yang kedua adalah tentang hasil belajar atau prestasi belajar mungkin. Cari key term ini di jurnal, buku, dokumen lain yang menggambarkan itu, hasil penelitian orang lain umpamanya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, locate literature about a topic by consulting several types of material and database, including those available at an academic library on the internet. Nah, yang kedua, temukan literatur suatu topik yang Anda angkat. Tadi tentang motivasi belajar dan prestasi belajar umpamanya. Cari di internet, di database. Ada banyak sekali di internet itu beberapa database yang menjelaskan tentang motivasi belajar dan hasil belajar atau prestasi belajar, ya. Termasuk yang di perpustakaan akademik dan internet banyak sekali. Cari saja. Yang ketiga, critically evaluate and select the literature for your review. Evaluasi kritis dan pilih literatur untuk ulasan Anda. Jangan semua yang terkait dengan motivasi Anda masukkan semua. Kemudian yang terkait dengan prestasi belajar Anda masukkan semua. Tidak. Analisa apakah motivasi ini berkaitan secara spesifik dengan motivasi yang dimaksud dalam penelitian Anda atau tidak. Apakah prestasi dalam satu teori tertentu itu berkaitan langsung dengan Anda? Tidak. Anda harus melihatnya, harus mengkritisi, menganalisa teori-teori yang ada dari literatur-literatur yang ada, kemudian Anda suguhkan melalui bahasa Anda, melalui analisa Anda. Ini biasanya para peneliti menyebutnya sebagai paraphrasing. Paraphrasing itu adalah ide-ide Anda yang muncul sebagai ide kritis dari teori atau literatur yang Anda cari itu. Yang keempat, dalam penulisan kajian teori itu adalah organize the literature you have selected by abstracting or taking notes on the literature and developing a visual diagram of it. Diatur literatur yang telah Anda pilih dengan mengabstraksikan atau membuat catatan pada literatur dan menggambarkan diagram visual. Jadi bentuk diagram nih, umpamanya tadi motivasi, apa saja teorinya, terus gitu. Prestasi belajar, apa saja teorinya. Kemudian konsepnya, prinsip-prinsipnya, macamnya, terus gitu. Dibentuk diagram, ya. Diabstraksikan dengan catatan-catatan sehingga fokus gitu ya. Spesifik. Langkah terakhir dalam menulis literatur review atau kajian pustaka adalah write literature review that reports summaries of the literature for inclusion in your research report. Ya, tulis tinjauan literatur yang melaporkan ringkasan literatur untuk dimasukkan dalam laporan penelitian Anda. Jadi mirip dengan yang keempat, motivasi, prestasi. Jadi sebelum dimasukkan sebelum ditulis di laporan atau di proposal penelitian, Anda spesifikkan dulu, catat dulu, secara ringkas apa yang dimaksud dengan
motivasi, apa yang dimaksud dengan prestasi. Nah, gitu. Nah, ini kalau dalam filsafat ilmu disebut sebagai teori koherensi, belum ke korespondensi, karena dalam penelitian kuantitatif nanti korespondensi akan dibuktikan dengan statistik. Berbeda dengan kualitatif. Kalau kualitatif memang dia induktif, ya. Kalau penelitian kuantitatif, literatur review itu masih dalam logika deduktif. Jadi menganalisa kajian literatur, menganalisa literatur, ya, baik itu dari jurnal, buku, ataupun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian Anda. Itu hanya satu asumsi-asumsi yang Anda bangun untuk meyakinkan nanti di kerangka berpikir bagaimana Anda membangun hipotesis. Kalau kuantitatif, hipotesis Anda meyakinkan tidak? Nah, ya, meyakinkan tidaknya hipotesis yang Anda ajukan tergantung bagaimana teori atau literatur yang Anda suguhkan itu. Maka cara membangun hipotesis yang kuat adalah dengan cara menyeleksi, menganalisa, dan menemukan literatur-literatur yang tepat sesuai dengan penelitian Anda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut nanti di sesi berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang purpose, tentang tujuan penelitian, kemudian research question, pertanyaan penelitian, and or hipotesis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.